Di depan saya ada Vivo V70 dan hari ini saya akan menunjukkan cara mengaktifkan mode hemat daya pada perangkat ini. Jadi untuk memulainya, Anda perlu menggeser layar ke bawah dari bagian atas. Namun saya ingin menyebutkan bahwa Vivo memberi Anda pilihan untuk memisahkan atau tidak memisahkan notifikasi dan tombol pengaturan. Jadi, saya tidak tahu kira-kira apa yang Anda pilih dari sisi pihak Anda. Jadinya umumnya geser ke bawah dari sisi kanan. Ini akan memastikan Anda mendapatkan tombol pengaturan atau pengaturan beserta notifikasi. Di sini geser ke bawah lagi untuk memperluas daftar tombol tersebut. Selanjutnya, cari mode hemat daya yang biasanya sudah ada secara default, semoga saja. Atau mungkin juga belum. Oh, ini dia. Nah, untuk saya, letaknya di sini. Mode hemat baterai kalau tidak ada, Anda sebenarnya bisa menambahkannya. Dengan mengklik di sini pada ikon pensil ini, dan di sini Anda akan bisa menemukan mode hemat daya Anda. Setelah ketemu, cukup tahan, akan terasa sedikit getaran dan ikonnya terangkat. Anda bisa langsung seret ke sini, lepaskan, dan siap digunakan. Setelah mengklik tanda centang nantinya, sebenarnya terdapat tombol yang bisa Anda tambahkan di sana. Bernama penghemat baterai super. Jadi secara teknis ini juga mode hemat daya, tetapi lebih komprehensif. Saya akan menampilkan keduanya, tetapi saya akan mulai dengan yang normal terlebih dahulu. Di sini, cukup klik di sini dan seperti yang Anda lihat, ini akan mengaktifkan mode gelap dan juga beberapa hal lainnya. Ini akan mengubah refresh rate Anda menjadi 60, sehingga layar Anda akan terlihat patah-patah. Dan juga mungkin yang lebih penting, ada perubahan pada cara perangkat Anda berinteraksi dengan internet, atau bagaimana aplikasi-aplikasi akan berinteraksi dengannya. Jadi ketika Anda mengaktifkan perangkat Anda, pada dasarnya ini akan mematikan aplikasi-aplikasi agar tidak bisa mengakses internet saat ini. Dan saya juga tidak tahu persis bagaimana cara kerjanya. Dengan memutuskan koneksi Wi-Fi dan jaringan seluler sepenuhnya saat Anda tidak menggunakan perangkat atau hanya mematikan aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. Di latar belakang dan tidak mengizinkan mereka terhubung ke apapun, bagaimanapun caranya, biasanya ini akan menyebabkan perangkat Anda tidak mengirimkan notifikasi tepat waktu kepada Anda. Jadi jika Anda mengandalkan hal itu, pastikan Anda menyadarinya. Dan bagaimanapun juga, itu hanyalah mode normal. Tapi kita juga punya yang lain, yaitu Super Battery Saver. Jadi mari kita aktifkan, saya setuju dan tunggu sebentar. Dan inilah Super Battery Saver kita, seperti yang bisa Anda lihat. Fitur ini menghapus hal-hal seperti wallpaper kita, menghapus banyak aplikasi, hanya menyisakan aplikasi-aplikasi penting saja. Notifikasi Anda juga diperkecil, dan secara umum, mode ini berusaha memprioritaskan daya tahan baterai dan tidak yang lain, dan mode ini memberitahu kita bahwa saat ini kita memiliki daya tahan baterai atau sekitar 100% baterai. Tapi anehnya, mode ini sebenarnya tidak memberitahu kita berapa lama baterai akan bertahan, yang biasanya bisa Anda lihat di perangkat lain. Tapi saya percaya kita masih bisa melihatnya. Saya akan keluar dari mode ini dengan mengklik di sini. Jika kita menahan tombol-tombol ini, baik penghemat daya maupun super dan penghemat baterai, kita seharusnya akan dibawa ke pengaturan. Dan di sini sebenarnya tidak memberitahu kita berapa lama baterainya akan bertahan. Oke, itu menarik. Untuk saat ini. Ini mungkin saja karena perangkat ini masih relatif baru dikeluarkan dari kotaknya, jadi belum punya cukup waktu untuk mempelajari berapa lama baterainya bisa bertahan. Seperti yang saya katakan, ini mungkin saja alasannya. Jadi setelah beberapa waktu menggunakan ponsel ini, mungkin sekitar seminggu, kemungkinan di bagian yang tertulis discharging, kamu akan mulai melihat angka sebenarnya tentang berapa jam baterai akan bertahan. Dan tergantung pada mode yang sedang kamu gunakan, misalnya jika kamu beralih ke penghemat baterai, waktu tersebut jelas akan bertambah. Dan jika kamu mengaktifkan mode Super Saver, seharusnya daya tahan baterainya akan bertambah lebih lama lagi. Sekarang, biasanya modal saya juga ingin menjelaskan hal ini, tergantung pada perbedaan baterai yang ada di sini. Kamu mungkin ingin memperhatikan hal ini, jadi periksa dulu sebelum mengaktifkannya, dengan harapan akan memberikan hasil yang baik. Karena saya tahu pasti ada beberapa perangkat yang hasilnya sangat buruk, terutama dalam hal penghematan baterai. Jadi sementara perusahaan yang memiliki kualitas sangat buruk seperti ini adalah OnePlus, Oppo, dan saya seharusnya berterima kasih kepada kalian. Ini adalah hal-hal yang saya ingat tanpa keraguan.
Dan secara umum jika Anda beralih dari mode normal ke mode hemat daya, dan Anda mendapatkan katakanlah peningkatan waktu sebesar 10 hingga 20%. Mengenai berapa lama baterai akan bertahan, berdasarkan apa yang ditunjukkannya saat ini, itu bagus. Tidak apa-apa. Sekarang, pada mode Super Battery Saver, biasanya Anda seharusnya melihat daya tahan baterai menjadi 2 kali lipat dari mode baterai normal. Dalam kasus yang lebih baik, bahkan bisa menjadi 3 kali lipat. Jadi, perangkat seperti Xiaomi pada dasarnya bisa melipat gandakan 3 kali daya tahan baterai dari mode normal ke Ultra Battery Saver. Jadi itu adalah perangkat yang bagus, tapi seperti yang saya bilang, OnePlus dan misalnya Oppo punya fitur yang paling buruk. Jadi misalnya saat beralih dari mode normal ke mode hemat daya, Anda hanya dapat 2 jam, lalu dari mode hemat daya ke mode ultra, dapat tambahan 2 jam lagi, totalnya 4 jam. Untuk tingkat kegunaan perangkat seperti ini, menurut saya peningkatan daya tahan baterainya agak tidak bisa diterima. Seperti, bagaimana bisa hanya dapat segitu? 4 jam tambahan saja padahal tampilan layar saya seperti ini. Jadi perhatikan baik-baik apa yang Anda dapatkan saat ini. Saya sebenarnya tidak bisa memberitahu Anda berapa lama ponsel ini akan bertahan, karena menurut saya ponsel ini masih menghitung atau memang tidak menampilkannya. Pastikan Anda tahu mode mana yang memberikan berapa lama waktu yang didapat, berapa banyak. Itu informasi penting untuk diketahui saat memilih mode ini. Saat Anda berada dalam situasi sulit dan tidak akan bisa mengisi daya perangkat sementara, Anda bisa membuat pilihan yang tepat. Mode hemat daya mana yang sebaiknya Anda pilih. Semoga semua informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Jika iya, jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.